Discrepancy. Ahli waris mendiang Simon Latumalea secara resmi menyatakan perlawanan terhadap rencana eksekusi yang didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203/BDT-G tahun 2023. Perlawanan ini bukan semata menolak administratif, melainkan upaya hukum untuk mempertahankan hak keperdataan yang telah diuji dan diakui negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak 1950 dan telah dieksekusi pada 2011 lalu. Dalam permohonan penangguhan eksekusi yang diajukan ke Ketua PN Ambon, para ahli waris menegaskan bahwa eksekusi saat ini berdiri di atas putusan yang cacat secara formil maupun material. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Maulapel, wartawan Tribun Ambon yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Silakan laporan dari Anda, rekan Maulapel. Ya baik, terima kasih rekan Justina. Dapat saya laporkan dari Kota Ambon bahwa para ahli waris dari almarhum Simon Latumalea secara resmi menyatakan perlawanan terhadap rencana eksekusi yang didasari pada putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203/PDT-G/2023. Perlawanan ini bukan semata-mata penolakan administratif, tapi melainkan upaya hukum untuk mempertahankan hak keperdataan yang telah diuji dan diakui negara melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sejak 1950 lalu dan telah dieksekusi pada 2011 lalu. Dalam permohonan pengajuan eksekusi yang diajukan ke Ketua PN Ambon, para ahli waris menegaskan bahwa eksekusi saat ini berdiri di atas putusan yang cacat formil maupun material. Terlebih, objek sengketa masih berada dalam proses perkara pidana terkait dugaan pemalsuan dokumen. Mereka juga menilai pelaksanaan eksekusi dalam kondisi seperti itu berpotensi melanggar hak subjektif, mencederai rasa keadilan dan memperparah ketidakpastian hukum di tingkat lokal. Perlawanan ini sekaligus menjadi penegas sikap bahwa ahli waris tidak menerima dianulir hak yang telah diperoleh melalui proses peradilan yang telah final dan sah. Tanah itu telah dieksekusi negara pada April 2011. Aparat pengadilan hadir, berita acara ditandatangani, hak para ahli waris Simon Latumalea diikuti secara yudisial dan administratif. Namun lebih dari 1 dekade kemudian semua dipertanyakan kembali. Putusan pengadilan Pengadilan Negeri Ambon nomor 203/PDT-G/2023 menjadi pemicunya. Lewat putusan ini, majelis hakim menyatakan para ahli waris telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menetapkan pihak lain sebagai pemilik sah tanah sengketa. Masalah dasar putusan tersebut kini dipertanyakan kembali. Dokumen kolonial yang dijadikan alat bukti utama Egindom Brief tahun 1922 dan Acte Find Egindom 1939 telah diuji secara forensik. Hasil menyatakan dokumen tersebut tidak otentik. Teknik cetak injek dan watermark kertas yang keliru menjadi penanda kuat dugaan pemalsuan. Lebih lanjut, ahli waris mengungkapkan bahwa salah satu penggugat yang menggunakan dokumen tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat. Artinya alat bukti yang mengantarkan kemenangan perdata sedang diuji sebagaimana kejahatan pidana. Mereka juga menyinggung terkait dengan tabrakan antara putusan. Di titik yang krusial dalam perkara ini, putusan nomor 203/PDT-G/2023 tidak berdiri di ruang kosong. Ia berbenturan langsung dengan putusan nomor 21 tahun 1950 yang telah berkekuatan hukum tetap dan dieksekusi secara sah pada 2011. Dalam hukum perdata, asas nebis ini indem melarang perkara yang sama diadili ulang. Ketika putusan yang sudah dieksekusi dianulir oleh putusan baru, maka finalitas hukum runtuh. Para ahli waris menyebutkan kondisi ini sebagai bentuk anarki yudisial ketika putusan pengadilan tidak lagi saling menghormati hierarki dan konsekuensi sendiri. Sengketa
dasar tentang status tanah, para ahli waris menegaskan bahwa objek sengketa adalah tanah dati, bukan egindom atau kolonial. Egindom kolonial maksudnya. Data kantor pertanahan Kota Ambon justru menunjukkan dan memperkuat keterangan mereka bahwa egindom nomor 243 tercatat atas nama pihak lain dengan lokasi dan luas berbeda, jarak sekitar 8 km dari tanah yang disengketakan. Meski demikian, klaim egindom tetap menjadi dasar putusan. Akibatnya kepemilikan tanah diputus yang konsisten. Kini para ahli waris melawan, mereka mengajukan penangguhan eksekusi dan menyatakan perlawanan hukum terbuka. Bagi mereka, ini bukan sekedar soal tanah, tetapi soal keberlanjutan makna keadilan. Jika putusan yang telah dieksekusi bisa dianulir oleh dokumen yang berlatar belakangan diduga palsu, maka setiap hak warga negara berada dalam ancaman yang sama. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Justina di studio. Yang saya tahu sudah sama ini. Yang saya tahu sudah sama ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.